Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan perkuliahan kita berkenaan dengan materi prinsip BK. Terkait dengan bahan kita yang berkenaan dengan prinsip BK, Ibu sudah tambahkan modul ajar untuk pertemuan keempat ini. Dan Anda sudah bisa download di e-learning masing-masing. Baik, terkait dengan prinsip-prinsip BK, Ibu coba share screen ya. Nah, ini berkaitan dengan prinsip-prinsip BK. Oke, coba di slideshow ya. Nah, terkait dengan prinsip, bahwasanya dalam proses pelaksanaan pelayanan BK ada hal yang perlu dipedomani dalam pelaksanaan layanan. Itu yang prinsip ya. Jadi ada pedoman pelaksanaan pelayanan BK di sekolah. Pokok-pokok materi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip BK itu ada 6, ada prinsip umum, prinsip khusus BK, kemudian prinsip BK berkaitan dengan sasaran peserta didik, prinsip BK berkaitan dengan tujuan pendidikan, prinsip BK berkaitan dengan permasalahan, kemudian prinsip BK berkaitan dengan organisasian dan penyelenggaraan layanan, yang keenam interpretasi prinsip BK dalam pelayanan. Jadi seperti telah disampaikan sebelumnya, bahwa prinsip BK itu ada dua, prinsip umum BK dan prinsip khusus. Prinsip umum ini lebih kepada prinsip berkenaan dengan bagaimana pelayan BK atau guru BK itu harusnya untuk bisa secara teknis bagaimana dia bisa berperan sebagai guru BK. Dengan prinsip khusus atau prinsip yang langsung menyuruh terhadap pelayanan BK. Prinsip umum BK itu berkaitan dengan bagaimana konselor itu memulai karir sejak awal. Jadi pelayanan BK itu harus dilaksanakan oleh orang-orang yang berkompeten, artinya orang-orang yang menyelesaikan pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling. Artinya pelaksana BK itu adalah orang-orang yang sudah menyelesaikan pendidikan pada jurusan bimbingan dan konseling. Kemudian selalu mempertahankan sikap profesional, artinya secara umum guru BK itu adalah orang-orang yang harus menunjukkan kemampuan dirinya, jadi profesional layanannya sesuai dengan aturan-aturan yang diatur dalam penyelenggaraan pelayanan BK. Kemudian bertanggung jawab untuk memahami perannya, artinya guru BK itu harus tahu peran fungsinya sebagai guru BK di sekolah, sehingga dia mampu nanti mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak lainnya. Kemudian konselor harus mampu bekerjasama, nah jadi dia bekerjasama dengan personel sekolah lainnya, baik itu guru BK, baik itu guru mata pelajaran, baik itu kepala sekolah, dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian memahami dan mengembangkan potensi siswa, artinya dalam pelaksanaan pelayanan BK, arah pelayanan itu adalah untuk agar siswa peserta didik itu mampu memahami dan mengembangkan potensi dirinya. Dan juga nanti dalam pelaksanaan layanan juga membantu siswa yang mungkin mengalami kesulitan, mengalami masalah dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian prinsip BK adalah bahwasanya pelayanan BK itu bertanggung jawab untuk semua siswa, jadi tidak ada perbedaan siswa yang berbakat luar biasa, siswa yang baik dan positif, siswa yang mungkin mengalami gangguan dalam pendidikan, semua siswa menjadi sasaran dari layanannya. Nah, prinsip khusus BK. Prinsip khusus BK ini berkaitan dengan sasaran layanan. Sasaran pelayanannya itu adalah tentunya adalah siswa, baik itu siswa yang bermasalah maupun tidak bermasalah, siswa yang memerlukan pelayanan dalam pengembangan diri, dan siswa yang memerlukan pelayanan untuk mengentaskan permasalahannya. Kemudian masalah klien. Jadi fokus dari pelaksanaan pelayanan BK itu mengarah kepada pengentasan masalah klien. Masalah bagaimana ya? Masalah yang berkaitan dengan ketidakmampuan siswa untuk menjalankan perannya sebagai siswa maupun sebagai anak. Artinya dalam permasalahan ini masih konteksnya masih konteks mengalami gangguan, jadi tidak kalau masalahnya sudah menyangkut kepada bentuk kondisi-kondisi yang depresi ataupun yang traumatik, maka biasanya kalau sudah menyebut ke depresi atau gangguan kejiwaan, itu bukan hanya kita BK lagi, tapi memang orang-orang yang
psikopedagogik. Jadi istilahnya itu yang mengalami gangguan dalam pelaksanaan pendidikan, tapi dia masih normal. Tujuan dan proses penanganan ya, tujuannya tentu ya mendidikan siswa, mencapai perkembangan siswa yang efektif, kemudian kehidupannya selalu cash, dan selanjutnya dalam penanganan itu kita menggunakan jenis-jenis layanan yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu. Apabila dia banyak membutuhkan informasi pengembangan dirinya, maka kita berikan layanan sosial orientasi, dan apabila membutuhkan konseling, kita berikan pelayanan konseling. Nah, program pelayanan memang kita disusun secara terstruktur, baik itu program tahunan, baik itu bukan bulanan, maupun program semester dan harian. Jadi, memang diprogramkan pelaksanaan layanan BK itu, baik itu programnya menyangkut kepada jenis layanan dan juga kegiatan pendukung lainnya, dan juga programnya dibuat dalam bentuk program tahunan sampai ke program harian. Nah, penyelenggaraan layanannya itu memang kalau guru BK ini kerjanya tanpa batas, jadi artinya guru BK itu bekerja bisa 24 jam. Jadi tidak, apabila ada sesuatu yang yang perlu diberikan pelayanan di luar jam sekolah, guru BK wajib harus mampu malah menyiapkan dirinya untuk itu. Namun pada dasarnya penyelenggaraan pelayanan BK ini tanpa batas, apalagi sekolah itu di kapanpun bisa, dimanapun bisa, penting dengan kesepakatan. Nah, sasaran pelayanan BK adalah perkembangan kehidupan individu. Artinya melayani semua individu, dari semua individu dilayani, tidak dibeda-bedakan. Berurusan dengan sikap dan tingkah laku. Jadi ada permasalahan terkait dengan sikap dia dalam belajar, mungkin sikap dia dalam berlaku, sikap dia dalam sosial, ataupun tingkah lakunya salah sesuai mungkin yang tidak efektif. Mempertimbangkan berbagai aspek perkembangan hidup individu. Nah, artinya banyak hal yang perlu dilihat dalam mengembangkan ataupun dalam memberikan pelayanan BK, baik itu berkaitan dengan tugas-tugas perkembangannya, baik itu kemampuan potensi dirinya, kemudian perkembangan lingkungan sosialnya, dan lain sebagainya. Kemudian memahami perbedaan individu. Artinya, memang setiap anak itu adalah individu yang unik ya, dan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Artinya kita harus bisa memahami perbedaan tersebut, sehingga dalam pelayanan aku juga harus menyesuaikan dengan karakteristik perkembangan individu dan karakteristik kepribadian individu. Nah, berkenaan dengan masalah individu, berkenaan dengan masalah tentu dibatasi pada hal-hal yang menyangkut pada kondisi mental dan si individu yang bermasalah terhadap penyesuaian dirinya, baik itu di rumah, di sekolah, dalam pekerjaannya, dalam lingkungannya. Ini kondisi mental ya, dia berkaitan dengan mental dan fisik. Artinya hal-hal yang mengganggu perkembangan psikis individu itu, dan mungkin juga mempengaruhi pada perkembangan fisiknya, dan akhirnya mengaruhi pada penyesuaian dirinya. Jadi hal-hal yang bersifat gangguan psikis, maka itu menjadi prinsip dalam pelayanan BK. Pengentasan masalah kelainan, perhatikan keadaan sosial dan ekonomi dan politik yang kurang mutu. Artinya semua sasaran kelainan kita itu, kemudian arahan dalam pengentasan masalah itu memperhatikan kepada kondisi masing-masing klien kita. Kita juga memperhatikan terkait dengan keadaan sosialnya, kemudian keadaan ekonomi, kemudian keadaan politik, jika itu berkaitan dengan permasalahannya itu berkaitan dengan kondisi politik saat ini, itu yang kurang menentukan. Berkenaan dengan program layanan, BK merupakan bagian layanan integral dari proses pendidikan dan pendidikan. Ya benar, dia bagian yang integral. Karena proses kehidupan individu itu tidak hanya ditentukan oleh kesehatan secara fisik, tapi juga secara psikis. Artinya pelayanan BK itu mengarah kepada membantu pengembangan kondisi-kondisi psikis individu. Program BK harus fleksibel ya, jadi bisa kapanpun dilaksanakan, tidak harus jam tertentu. Makanya kerja BK itu sebenarnya tidak mudah, karena bisa lebih banyak waktunya untuk siswa pagi sampai sore. Disusun dan diselenggarakan setelah berkesinambungan. Itu disesuaikan, jadi dia bertahap. Jadi setiap prodi awal pemberian layanan, maka diberikan dulu materi ataupun asesmen untuk melihat kebutuhan pelayanan BK. Dan diadakan penilaian BK. Nah, setiap layanan itu ada penilaiannya. Jadi ada berbagai instrumen penilaiannya untuk mengukur keterlaksanaan program kita. Berkenaan dengan pelaksanaan layanan, mengembangkan klien agar mandiri ya, mandiri, jadi bisa melakukan semuanya itu dengan mandiri, bisa menentukan keputusan dengan mandiri, dan bisa melakukan aktivitas dengan mandiri.
Nah, keputusan hendaknya diambil berdasarkan keinginan klien atau kemauan klien itu sendiri. Kemudian permasalahan khusus yang dialami haruslah ditangani. Apabila ada permasalahan yang mungkin lebih berat atau lebih ke arah pengenangannya itu harus proses terapi psikis yang lebih mendalam ataupun juga agak ada gangguan kejiwaan ataupun ada siswa yang memiliki kebutuhan khusus ditangani oleh ahli yang khusus, maka kita referalkan dengan ahli-ahli yang khusus oleh tenaga profesional ya jelas harus tambatan dari BK kemudian diberikan pengetahuan karena dalam proses pelaksanaan studinya tentu mereka dibekali dengan ilmu tentang kaitan dengan pelaksanaan layanan BK dan adanya kerjasama antara konselor dengan guru dan orang tua siswa. Kita bekerja sama juga dengan guru dan orang tua dalam pemberian layanan kepada siswa. Kemudian keberadaan guru yang khusus saling melengkapi. Jadi guru sekolah itu memang saling melengkapi antara guru BK dan guru mata pelajaran. Artinya proses pelayanan akan berhasil kalau ada kerjasama yang baik. Kemudian prinsip berkenaan dengan pelaksanaan layanan, jadi hendaklah dilakukan dilakukan program pengukuran dan penilaian dalam pelaksanaan BK. Artinya pelayanan BK itu dilaksanakan tidak harus ada proses standarisasi pelayanannya. Kemudian organisasi program BK hendaklah fleksibel, artinya pelaksanaan pelayanan BK itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kemudian pengelolaan program BK itu dilakukan oleh orang-orang yang terlatih dan terdidik dalam pendidikan pelayanan BK. Jadi kalau ada mungkin yang tidak bisa melaksanakan pelayanan BK dengan baik dan benar, mungkin itu terkait dengan kemungkinan ya pelaksana layanan itu bukan berlatar belakang BK atau mungkin perlu mungkin dari mata pelajaran lainnya sehingga diberikan tugas ke BK karena tidak ada materi yang diajarkan. Kemudian dilakukan penilaian secara politik. Jadi ada sistem penilaian diawasi oleh pengawas dalam pelaksanaan pelayanan BK itu. Jadi prinsip BK dalam pelayanan itu berkaitan dengan prinsip umum, prinsip khusus serta peserta didik, tujuan pendidikan, permasalahan, pengasihan dan penyelenggaraan layanan. Oke, itu saja penjelasan terkait dengan materi kita pada hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.